Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Estiko. Buat teman-teman yang baru nonton video-video aku, hai, salam kenal, aku Esti. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video-video aku sebelumnya. Berkat dukungan teman-teman, aku bisa jauh lebih konsisten dalam membuat video-video self-talk ini atau monolog. Jadi memang konsepnya ini sharing session tentang perjalanan hidup aku atau hal-hal yang memang aku suka atau biasanya isu-isu yang sedang common saat ini yang memang relate ke aku. Nggak semua isu-isu aku angkat gitu ya. Jadi memang yang biasanya aku sudah alami dan cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman di Instagram gitu. Makanya aku mau bahas di sini. Siapa tahu nanti dari teman-teman ada yang menonton, kemudian juga bisa mendapatkan insight-insight yang menarik dari cerita-cerita aku. Baik, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu semangat juga. Dan apa-apa yang menjadi tujuan teman-teman bisa dimudahkan perjalanannya seperti itu. Amin. Oke, untuk video kali ini aku mau membahas terkait open trip. Nah, mungkin kedengarannya kok sering banget nih Esti bahasnya tentang jalan-jalan gitu ya. Karena memang teman-teman aku hobi banget jalan-jalan, explore tempat-tempat baru, lokasi baru, suasana baru gitu ya. Ketemu orang baru, aku senang explore pokoknya. Nah, makanya mungkin video-video monolog aku lebih banyak tentang cerita-cerita trip dan lain-lain. Nah, hari ini aku mau bahas terkait open trip. Karena pada saat 2021 aku ikut open trip, cukup banyak teman-teman yang menanyakan hal ini di Instagram. Sampai di tahun ini juga masih ada yang nanya kemarin, dulu kamu pernah ikut open trip ya di Labuan Bajo, gimana, seru nggak, dan lain-lain. Biasanya yang sering ditanyakan itu, kan ini sama stranger-stranger nih, aman atau enggak? Apalagi pas 2021 kan masih COVID ya, teman-teman. Jadi banyak banget yang nanyain protokol kesehatan, kemudian juga gimana, ribet enggak, terus pelayanannya seperti apa, dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya aku nggak terlalu sering sih teman-teman ikut open trip. Bukan nggak terlalu sering, malah ini baru pertama kali dan aku belum lagi ikut open trip. Cuman aku ketagihan sih ikut open trip soalnya banyak ketemu orang-orang baru. Nah, nanti kita bahas juga ya kelebihan dan kekurangan dari open trip sendiri. Oke, aku cerita dulu awal mula aku ikut open trip ini gitu ya. Jadi memang teman-teman di 2021 aku ditugaskan ke Labuan Bajo dinas. Aku lupa sekitar bulannya, pokoknya 2021 atau akhir 2021 atau awal 2022. Jadi pada saat itu aku ditugaskan untuk dinas selama 5 hari ke sana. Memang Labuan Bajo merupakan salah satu tempat di mana aku pengen banget ke sana. Jadi itu wishlist aku sejak lama, dari 5 tahun lalu, dan baru kesampaian setelah 5 tahun. Jadi menurutku apa ya, itu juga salah satu it's my dream gitu ya. My dream, Mas, my dream gitu. Salah satu impian aku dan akhirnya tercapai di 5 tahun berikutnya. Jadi menurutku segala sesuatu yang kita mau, kita impikan harus kita ulang-ulang terus, harus kita ucapkan terus-menerus, harus kita usahakan terus-menerus sampai akhirnya dia bisa tercapai. Dan pasti itu di waktu yang tepat gitu ya. Singkat cerita, aku dinas ke Labuan Bajo. Sampai di Labuan Bajo, ya pasti aku takjub banget sama alam Labuan Bajo. Ya gimana enggak. Landing pertama di Labuan Bajo, pas mau landing aja nih, aku udah disuguhin sama pemandangan dari atas pesawat ke arah bandaranya tuh cakep banget gitu, kayak wah, surga surga kecil jatuh ke bumi lah pokoknya gitu ya. Bagus sih, bagus banget. Memang alamnya Indonesia nggak main-main gitu ya, apalagi wilayah timur, cantik-cantik pokoknya pantainya. Anyways, setelah turun, aku mikir tuh selama
perjalanan ke hotel gitu ya, persiapan untuk melakukan kegiatan aktivitas yang memang sudah aku susun selama 5 hari itu untuk ini ya, keperluan kantor. Aku mikir, udah sampai sini, masa aku nggak kemana-mana gitu? Maksudnya nggak nyempetin waktu untuk keliling pulau-pulau lain yang ada di sekitar Labuan Bajo gitu ya, kayak Pulau Komodo, Pulau Padar, terus juga pantai Pink Beach, dan lain-lain gitu. Nah, terbesitlah dalam pikiran aku untuk extend. Singkat cerita akhirnya aku extend nih teman-teman. Harusnya Jumat aku pulang, tapi aku nego sama kantor untuk extend sampai hari Minggu. Tapi tetap ya, Sabtu Minggunya aku bayar sendiri karena udah nggak di-cover kantor gitu ya. Cuman ya jadi lebih hemat karena aku nggak perlu bayar pesawat. Dan aku mikir kapan lagi aku bisa ke sana gitu. Mumpung ada waktunya juga, jadi di hari Jumat itu aku masih galau. Apakah aku mau ikut open trip atau seperti apa? Tapi kan kalau aku nggak ikut open trip, aku mau sama siapa? Aku sendirian kan turun ke Labuan Bajo pada saat itu. Jadi ya udah aku putuskan untuk ya aku harus ikut open trip. Kalau enggak, aku nggak bisa nih keliling-keliling. Nah, pada saat itu aku coba cari-cari di Instagram, di TikTok, karena kan waktu itu kebetulan lagi COVID, jadi nggak banyak mungkin ya travel agent yang lagi buka juga gitu. Karena kan turis-turis juga sepi, yang datang ke Labuan Bajo juga tidak sebanyak itu gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk pakai pada saat itu kalau tidak salah aku pakai Traveloka atau travel agent yang enggak, aku pakai travel agent yang disarankan oleh temen aku yang kebetulan, adalah mitra kita di Labuan Bajo. Nah, akhirnya aku kontak, terus habis itu aku lihat kemana aja dan aku milih, open trip yang pakai speedboat ya teman-teman. Jadi pilihannya tuh ada 2, bisa pakai yang kapal kayu atau yang speedboat. Kenapa aku memilih yang speedboat? Karena aku pengen lebih banyak explore banyak tempat gitu, karena mungkin bisa lebih cepet ya kalau pakai speedboat. Jadi ya udah nggak apa-apa aku bayar lebih untuk bisa explore lebih banyak. Nah, singkat cerita sudah, aku book lah dan segala macam, aku nggak berpikir apa-apa dan aku, ini ya udah bismillah aja gitu. Nah, keesokan harinya tuh karena dijemput nih dari hotel, aku tuh nggak tahu kalau hotel ke dermaganya sedekat itu. Kayak aku bisa jalan kaki, ternyata aku nunggu jemputan, terus habis itu dia tuh muter-muter, terus aku bilang kayak, "Hah? Itu apa ya, eee, hotel aku kelihatan," gitu. Iyalah kenapa aku nggak jalan kaki aja gitu. Itulah pentingnya mencek, jaraknya berapa jauh ya teman-teman. Karena aku pikir semua sudah disiapkan jadi ya udah aku tinggal nunggu di depan hotel aja, terus aku pakai mobil ke dermaganya, ya ampun mager banget. Padahal kayak mungkin nggak sampai, 200, 300 meter gitu ya, nggak terlalu jauh untuk jalan gitu. Dan aku juga nggak bawa banyak karena aku ambilnya one day trip. Aku nggak ambil yang paket 3 hari 2 malam atau menginap di dalam kapal. Karena kan waktu aku terbatas ya, jadi aku pengen explore semua, tapi aku ambil yang one day trip dan aku ambilnya yang berangkat pagi. Ada juga pilihannya yang berangkatnya siang, jadi dapat sunset gitu ya. Kalau aku pagi sih, karena, biar bisa seharian full aja gitu. Nah, sesampainya di sana udah tuh, terus dicek kan, atas nama siapa, booking-annya segala macam, sudah, aku masuk udah rame orang. Ada keluarga bawa anak-anak, ada pasangan, yang lagi honeymoon mungkin gitu ya, baru menikah, lebih banyak pasangan-pasangan gitu sih, sama ada juga yang kayak aku gitu sendirian. Nah, ada turis-turis, lokal maupun mancanegara juga ya. Nah, pas nyampe tara mak jreng gitu. Aku kaget kayak, wah udah banyak juga, udah full juga, terus juga, ada temen-temennya.
Ternyata awalnya aku kira aku sendiri gitu yang sendirian, ternyata ada beberapa juga yang sendirian. Aku bener-bener bingung harus gimana karena kan nggak kenal ya, terus, bingung juga mau menyapa duluan atau apa, tapi akhirnya juga ada sepasang gitu ya, sepasang muda-mudi yang ngajak ngobrol aku, happy banget. Sebenarnya aku tuh kadang juga ekstrovert yang ngajak orang ngobrol duluan, tapi itu tuh kayak bener-bener aku bingung nih mau ngomong apaan gitu kan. Jadi aku kayak diem aja tuh di speedboat. Nah, udah ngobrol-ngobrol singkat, habis itu kita berangkat. Nah, di perjalanan ternyata kan ada yang sendiri nih, terus kursinya tuh sebelah aku, ya udah aku kenalan aja so SKSD gitu. Tapi sayangnya kita nggak tukar kontak ataupun, follow-follow-an di Instagram. Jadi ya udah kita sebatas kenalnya di sana. Habis itu ya udah kita kenalan, nah aku tuh akhirnya jalan barengnya sama dia sama, eee, ada salah satu keluarga yang bawa anak juga, ya udah kita kayak rame-rameannya dengan ibu bapak anak itu dan satu mas-mas ini yang juga trip sendirian, kayaknya lebih ke adik-adik sih, kayaknya lebih muda dari aku. Terus ya udah, kan aku nggak prepare ya, maksudnya nggak bawa baju, karena emang aku ada spot snorkeling, tapi emang aku tidak mau snorkeling. Jadi, kalau pas orang-orang snorkeling, ya udah aku di atas aja ngeliatin gitu, di atas speedboat, atau misalnya dia bersandar di mana, ya udah aku di dermaganya aja gitu, karena emang aku lagi nggak mau, apa, untuk nyebur gitu ya ke laut. Paling main air cepet-cepet aja gitu. Nah, habis itu kan aku naik ke Padar tuh yang tinggi itu ya, ke pulau yang ikonik itu. Ya udah, aku disemangatin sama Pak Sutri. Kayak aku kan kecapean, aduh, terus disemangatin juga tuh sama si adik-adik itu kan. "Ayo Mbak, semangat semangat," gitu. Kan naik tangga-tangganya tuh banyak banget. Happy sih, maksudnya aku kan baru kenal ya sama mereka, tapi mereka care gitu untuk semangatin. Terus aku ngos-ngosan, mereka tungguin aku, si Pak Sutri ini, terus juga si mas-masnya ini nungguin aku, dan kan aku nggak bawa tripod ya, bener-bener aku tuh nggak prepare banget, itu karena open trip pertama aku dan juga pada saat itu aku tuh belum yang, prepare kalau misalnya pergi dinas tuh bawa tripod gitu-gitu, karena siapa tahu dapat spot foto atau video yang bagus gitu kan, jadi bisa kalau lagi sendirian ya udah bisa tag video sendiri. Aku tuh nggak bawa tripod dan lain-lain, ya udah akhirnya kayak aku video-video aja pemandangan. Tapi untungnya yang pas Sutri ini bantuin aku, ya aku gantian sih fotoin mereka, mereka fotoin aku, terus juga, apa namanya, si mas-masnya bantuin videoin aku, terus kayak dia content creator gitu atau gimana, tapi dia tuh nggak videoin dirinya sendiri, dia videoin pemandangan orang-orang, makanya dia senang banget tuh videoin aku, dan aku kan emang anaknya senang divideoin, ya udah gitu, pas lah. Jadi seru banget walaupun baru kenal, tapi, udah banyak dibantuin juga. Nah, sesampainya di atas itu ada dari tim komodonya sih yang foto-fotoin gitu kan. Ya udah, habis itu turun terus kita ke Pink Beach. Situ juga nih, kan kita makan di salah satu tempat gitu kan, di tempat makan, warung lah gitu ya. Nah, situ juga aku ngobrol dengan pasutri lainnya, jadi ada banyak pasutri. Nah, di situ aku ngobrol sambil makan, terus main-main di Pink Beach, terus ya udah gantian, mereka aku fotoin di Pink Beach, aku juga aku fotoin, terus mas-mas yang kayak adik-adik itu hilang nggak tahu ke mana, jadi aku nggak bisa minta videoin dia, terus pas udah mau selesai dia ada terus, ya udah dia untungnya baik, "Mbak, mau aku videoin nggak?" "Ya maulah," gitu kan. Ya udah sih. Habis itu di Pulau Komodo aku mepet-mepet nih karena kan pisah-pisah nih, ada yang misalnya, ya mau lihat langsung komodonya aja udah langsung ke sana, ada yang mau putar jarak jauh, ada yang mau jarak pendek. Nah, aku tuh kayak kalau nggak salah jarak jauh deh. Jadi aku bersama Pasutri dan anaknya, sama satu pemandu waktu itu. Jadi beda-beda terus nih Pasutri yang aku intilin gitu. Nah, yang ini udah punya anak, ya udah sepanjang jalan kita ngobrol, Mbaknya nginep di mana, aku nginep di mana, terus kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, pas ketemu sama komodonya,
gantian mereka mau fotoin, terus mbaknya fotoin aku juga, dan dia fotoin pakai handphonenya kan, terus dikirimin ke WA. Baik banget sih pokoknya mbaknya, the best gitu. Tapi itu terus kita ngobrol juga, kerja di mana, dari mana, senang banget. Nah, habis itu ke beberapa tempat lagi, habis itu pulang. Nah, yang pengen aku sharingin adalah ternyata open trip itu tidak semenakutkan itu, teman-teman. Malah kita jadi banyak dapat teman baru. Sebenarnya kalau misalnya kita mau berani untuk minta WA atau berteman di sosial media, kalau WA kayak personal banget ya, itu personal. Biasanya sosial media, tapi kemarin-kemarin aku nggak follow-followan sih. Cuman maksudku adalah ternyata kita tuh nggak sendirian-sendirian banget gitu. Mereka juga walaupun sama keluarga tapi tetap berbaur sama kita dan senang banget gitu. Maksudnya bisa care satu sama lain juga. Terus tipsnya ya tadi ya, kalau misalnya kalian ambil yang one day trip dan fotonya mau bagus, bawa baju yang banyak. Soalnya aku melihat ada satu pasutri yang bawa bajunya beda-beda, jadi tiap pulau dia ganti baju. Itu effort banget sih, the best. Kalau aku bajunya sama semua. Mau di Pink Beach, Pulau Padar, Pulau Komodo, bajunya itu aja gitu. Karena aku emang nggak prepare untuk bikin konten atau aku post-post gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Terserah aja. Nah, terus habis itu apa yang menarik lagi dari open trip adalah kita bisa kenalan tadi, terus juga apa ya, nggak ngerasa sendirian, terus ya udah nggak ribet. Biasanya kalau sama temen-temen sendiri justru kayak, "Ih, nggak mau ini tuh fotoin aku," segala macem. Nah, kalau open trip kan kita nggak kenal ya, jadi ya udah masing-masing, mau kita nggak kemana-mana, diem di satu tempat aja nggak apa-apa, yang penting pada saatnya kumpul, ya udah kita kumpul gitu. Karena kan kita pakai travel agent yang sama ya, gitu. Nah, kekurangannya mungkin ya nggak ini aja sih, maksudnya, nggak apa ya, nggak puas karena kalau misalnya sama keluarga sendiri atau teman-teman sendiri, mau berkali-kali foto, tag video, atau misal explore kemana mana lagi itu aman gitu, karena memang ya sama teman atau keluarga sendiri kan. Kalau ini kan nggak enak ya. Ya jadi pokoknya satu kali foto harus udah bagus atau satu kali video harus udah bagus gitu. Nah, terus lagi jangan lupa buat tripod. Jadi biar kamu sendirian, kamu bisa take video sendiri, nggak kayak aku ngandelin orang lain akhirnya nggak puas ngambil video atau fotonya. Padahal kapan lagi kan kita bisa ke sana. Tapi so far kalau misalnya ditanya, mau lagi nggak sih untuk open trip? Mau banget gitu, karena ternyata seseru itu, orang-orangnya juga tidak, menakutkan dan lain-lain gitu. Malah kita bisa dapat banyak teman baru. Jadi kalau misalnya kamu nanti nge-trip ke mana, biasanya tuh kita akan didekatkan dengan orang-orang yang mirip ya. Kalau kita suka jalan-jalan pasti ketemunya orang-orang itu lagi. Dan biasanya kalau kita sering ikut open trip, dia juga misalnya si A sering ikut open trip, aku ikut open trip, mungkin kita akan ketemu di open trip yang berikutnya, gitu. Tapi so far sampai sekarang aku belum lagi sih untuk open trip karena memang, mmm, cukup ini ya, cukup banyak aktivitas dan biasanya aku sekarang lebih banyak spend time sama keluarga sih. Jadi kalau keluar kota, jalan-jalan, itu tuh aku sama keluarga aku dan, sama suami aku sih gitu. Jadi weekend aku sekarang lebih sering barengan suami aku pergi ke yang deket-deket aja. Belum ada jadwal lagi untuk keluar. Pun kalau keluar biasanya aku berkegiatan dinas sih dan biasanya sama tim kalau sekarang. Belum ada lagi sih aku yang sendirian. Pernah belum ada. Jadi pasti selalu sama, bos aku misalnya atau tim aku gitu. Jadi dan belum ada waktu untuk extend lagi sih. Nah, tahun berikutnya aku sebenarnya ke Labuan Bajo lagi, tapi bener-bener singkat, cuma 3 hari. Jadi aku cuman di kotanya aja, nggak kemana-mana. Padahal aku pengen banget ini keliling ke Wairebo. Tapi katanya kalau ke Wairebo harus nginep sih. Jadi emang spending time-nya harus cukup banyak gitu. Nah, kalau teman-teman gimana? Suka open trip
atau mending sama yang kenal-kenal aja, karena nggak seru nih gitu, misalnya selama perjalanan nggak ada yang ngobrol. Nah, uniksnya lagi, uniks gitu ya, uniknya adalah aku sih ngobrol selama perjalanan sama mas-mas yang bawa perahunya, sama adik-adik tadi yang dia juga sendirian, sepanjang jalan ngobrol, dari mana kerjanya apa, dan lain-lain gitu sih. Dan kadang kita bisa dapat banyak insight juga dari orang-orang baru sebenarnya kalau misalnya ikut open trip. Cuman kan itu masalah ini ya, kenyamanan. Kalau misalnya teman-teman lebih nyaman dengan orang-orang yang teman-teman kenal juga nggak apa-apa. Aku juga kadang gitu kok, kadang kalau nggak mengharuskan aku pergi sendirian, ya ngapain aku pergi sendirian. Pasti aku rame-rame sama keluarga aku, sama suami aku, sama mama aku, sama adik-adik aku gitu. Kayak aku pas trip ke Bali juga aku sama keluarga aku, kemarin aku sempat, jalan-jalan juga sama suami aku ke Bandung. Jadi memang aku tidak, apa ya, tidak menutup untuk aku ikut open trip lagi, tapi juga aku kalau masih bisa barengan sama keluarga juga aku senang sih gitu, bisa pergi-perginya sama keluarga aku. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan hari ini, self talk-nya, jadi reflection juga buat aku, ternyata emang aku anaknya seseneng itu ya ngobrol gitu. Jadi open trip aja aku di tiap jalan menemukan hal-hal baru gitu, dan itu proses ya teman-teman. Jadi memang, eee, mungkin kadang ada orang-orang yang takut juga pergi sendirian, aku pun bukan, apa ya, aku pergi sendirian bukan karena aku berani, tapi aku mencoba untuk, apa, bukan menghilangkan, melawan rasa takut aku sendiri gitu. Karena kan biasanya challenge terbesar adalah gimana kita menaklukkan diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Well, itu yang bisa aku sampaikan di hari ini. Thank you banget teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. See you.